Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 5 Januari 2023 bersama kami di sini. Alhamdulillah, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemerintah bakal menarik utang baru sebesar 696 triliun di tahun ini. Hal tersebut tercantum dalam laporan APBN 2023. Dalam laporan APBN 2023 Minggu 1 Januari 2023, pembiayaan utang berfungsi untuk menutup defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik sehingga pembiayaan utang di tahun depan akan mengalami penurunan. Pertanyaannya, mengapa pemerintah rajin utang? Dan juga apakah ini menunjukkan pemerintah gagal mengurus negara? Dan juga apakah bahaya debt swap? Ya, dan juga apakah jebakan utang ala kapitalisme ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ekonom dari Fakta, yaitu Bung Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Bozi. Alhamdulillah. Sehat, Bang Ishak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Ishak, terkait dengan hal ini, ya, pemerintah bakal menarik utang baru sebesar 696 triliun di tahun ini. Sebenarnya apakah hal tersebut tercantum dalam laporan APBN 2023 dan juga apakah utang adalah kebijakan yang wajar ini, Bung Ishak? Ya, baik. Terima kasih, Bung Zan. Para pemirsa Khilafah channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang rencana pemerintah ya untuk menarik pinjaman sebesar 696 triliun itu memang sudah disebutkan di dalam APBN ya, yang diketok akhir tahun lalu ya, kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dan utang ini adalah konsekuensi ya dari kebijakan defisit yang diambil pemerintah, di mana belanja pemerintah jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan ya. Kalau kita lihat di nota keuangan APBN itu belanja APBN sebesar 3.000 triliun sementara pendapatan hanya sekitar 2.450 triliun ya. Nah, jadi memang gap ini kemudian ditutupi dengan pembiayaan. Ya. Pembiayaan itu ada yang sifatnya pembiayaan domestik, ada yang pembiayaan global ya, pembiayaan utang luar negeri yang totalnya tadi 696 triliun rupiah. Dan kalau dari sisi wajar atau tidak ya, saya kira memang sejak awal ya, memang pemerintah Indonesia ini sudah menjadikan pembiayaan utang ini sebagai salah satu sumber ya untuk menutupi defisit ya. Jadi dianggap wajar kalau dalam sistem kapitalisme saat ini baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara yang menerapkan konsep APBN kapitalistik begitu Bung Pozi ya. Jadi bahkan mungkin mereka bisa mengklaim ya, pemerintah bisa mengklaim bahwa utang sekarang ini jauh lebih rendah dibandingkan utang tahun 2020 dan 2021 yang memang angkanya meningkat sangat tinggi ya untuk pembiayaan COVID-19 gitu. Tapi sekali lagi tentu kalau kita melihat dari kacamata Islam ya, ini akan sangat berbahaya begitu. Begitu Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Ishak. Bung Ishak, ini ada Menko dari Sri Mulyani selalu mengatakan nih rasio utang Indonesia sebenarnya masih dalam batas aman gitu kan. Dan bahkan ia sesumbar terkait dengan rasio utang Indonesia yang ini jauh lebih rendah dibanding negara maju dan negara berkembang lainnya. Sebenarnya apakah betul demikian caranya? Dan juga apakah ini membanding-bandingkan seperti ini besaran utang Indonesia dengan negara lain ini justru membahayakan? Ya, sebab utang ini kan akan dianggap normal akhirnya dan tidak bermasalah selama rasio terhadap PDB masih rendah. Ini bagaimana, Bung Ishak? Ya, saya kira
batasan ya, aman tidaknya utang itu kalau hanya sekedar melihat debt to GDP ratio ya, rasio antara utang dan total GDP, ini sangat berbahaya ya, karena tidak ada korelasi ya antara debt to GDP yang rendah ini tidak akan mengantarkan suatu negara ke dalam krisis utang ya. Demikian pula sebaliknya ya, debt to GDP ratio yang tinggi juga tidak berarti bahwa negara itu akan dalam ancaman krisis utang gitu ya. Saya ingin menunjukkan beberapa argumen ya. Jadi yang pertama bahwa kalau kita lihat secara historis ya, negara-negara maju mungkin ya seperti Amerika yang debt to GDP ratio-nya itu sekitar 130, atau mungkin Jepang ya lebih dari mungkin sekarang 300 ya, 300%. Itu memang fundamental ekonominya ya dalam perspektif kapitalisme relatif kuat, karena misalnya Jepang itu meskipun utang pemerintah itu besar ya, tapi pembeli surat utangnya itu adalah warga negara Jepang gitu. Jadi risikonya itu kecil karena pemilik obligasi ini tidak akan keluar gitu. Dia akan tetap membeli surat utang pemerintah Jepang itu. Nah, beda dengan misalnya Indonesia. Ya, Indonesia ini sekitar 40% mungkin ya pembeli dari surat utang ini adalah asing gitu. Jadi asing ini sangat volatile. Jadi begitu misalnya terjadi gonjang-ganjing di sektor keuangan ya, misalnya ketika The Fed ini menaikkan suku bunga acuannya, maka asing ini cenderung untuk lari ya ke Amerika Serikat, menarik dana mereka dari Indonesia ke Amerika Serikat, sehingga kepemilikan asing terhadap obligasi itu turun ya, karena kepemilikan asing terhadap obligasi itu turun, sehingga kemudian imbal hasilnya atau yieldnya ini akan naik gitu. Nah, jadi beban pemerintah semakin besar gitu. Nah, jadi memang padahal tadi kalau kita lihat porsi rasio utang terhadap GDP Indonesia itu hanya sekitar 40% gitu. Jadi tidak ada jaminan stabilitas utang ini akan aman kalau rendah ya. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lihat juga negara-negara yang negara berkembang yang mengalami krisis utang ya, seperti misalnya Argentina ya. Argentina itu tahun 2001 ya, 2001 itu debt to GDP ratio-nya itu sekitar 50%. Ya, jadi kecil ya, hampir sama dengan Indonesia sekarang kan, beda 10% aja. Nah, tapi ketika terjadi hantaman krisis ya, jadi nilai tukar mata uang Argentina ya itu mengalami depresiasi ya, kemudian mengakibatkan inflasi, akhirnya debt to GDP Argentina dalam waktu sekejap ya, kurang dari setahun itu naik menjadi 100%. Ya. 100%, 105% kalau tidak salah ya. Ya. Itu juga hampir yang dialami oleh Indonesia. Indonesia itu tahun 2000 sebelum krisis ya, sebelum krisis 1997 ya, debt to GDP ratio Indonesia itu kecil ya, sekitar 24%, ya 24%. Tapi begitu kena hantaman krisis Asia ya, sehingga mengakibatkan nilai tukar anjlok dari 2.500 menjadi hampir 15.000, 16.000 rupiah, itu debt to GDP rasio Indonesia naik menjadi 72% gitu. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa tidak ada jaminan sekarang ini bahwa Indonesia itu debt to GDP rasionya hanya sekitar 40% ya. Tahun depan itu masih aman-aman saja ya. Kalau terjadi hantaman krisis ya, rasio utang ini bisa akan naik dengan sangat tinggi gitu. Apalagi kalau kita lihat asumsi-asumsi yang dijadikan dasar ya oleh pemerintah ya untuk menetapkan APBN kita ya, dari sisi pendapatan pengeluaran itu sudah berubah semua ya. Misalnya kurs rupiah itu ditetapkan sekitar 14.500 ya. Sekarang itu sudah 15.500 ya. Nah, artinya kan sudah naik gitu. Dengan pula pertumbuhan ekonomi juga sekarang itu sudah lebih rendah dibandingkan yang diproyeksikan oleh pemerintah. Jadi resikonya sangat besar, masih sangat besar, sehingga potensi kenaikan debt to GDP ratio ini juga akan meningkat ya. Kalau bahasa sederhananya ya risiko utang itu masih tetap terbuka begitu, Bung Isa.
Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Ishak. Bung Ishak, sebenarnya kalau kita cermati juga nih, mengapa ini pemerintah akhirnya menjadi gemar hutang? Ya, dan juga apakah sebenarnya kondisi Indonesia bisa bangkrut juga seperti Sri Lanka tadi? Ya, disebut gemar berutang itu kan karena secara konsisten ya, secara konsisten pemerintah itu menjadikan mekanisme utang ini sebagai salah satu cara untuk menutupi defisit APBN ya. Kalau dulu masih ada privatisasi ya, jadi privatisasi BUMN ya. Kalau kita masih ingat pada zaman 97-98 ya, setelah krisis ya, era Gus Dur misalnya, Habibie dan Gus Dur ya, itu selain berasal dari utang ya juga pemerintah melakukan privatisasi BUMN. Jadi BUMN itu dijual sahamnya, kemudian hasil pendapatan dari saham ini digunakan untuk membiayai APBN ya. Tapi sekarang hampir semua BUMN itu ya, sudah di IPO ya, sudah dilepas ke bursa saham, sehingga memang untuk mendapatkan pembiayaan dari BUMN ini sudah sangat langka begitu. Jadi ini kenapa disebut gemar berutang ya, karena memang sistem kita ya, sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi oleh pemerintah memang memberikan peluang ya untuk bagi pemerintah untuk menarik pembiayaan melalui utang tadi. Ya, itu saya kira yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah saya kira ini juga seperti kalau dikatakan tadi, apakah bisa seperti Sri Lanka? Ya bisa saja ya. Sri Lanka itu dulu juga dipuji-puji oleh negara-negara Barat sebagai apa uh, uh, negara yang punya potensi besar ya, jadi negara agresi yang punya potensi besar untuk tumbuh di kawasan Asia begitu. Nah, demikian pula juga misalnya dulu Indonesia ya, negara emerging countries di Asia, kemudian negara-negara new industry di Asia seperti Taiwan, Hong Kong ya, Singapura dan seterusnya, sebelum krisis dipuji-puji, tapi begitu mengalami terkena krisis Asia mereka juga kolaps gitu. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kita tidak boleh jumawa ya, bahwa pemerintah tidak boleh jumawa bahwa resiko uh, Indonesia itu relatif aman ya, karena resiko ekonomi atau resiko pasar di dunia ini sangat bisa terjadi tiba-tiba dan kapan saja begitu. Dan itu bisa menghantam negara manapun ya, jangankan Indonesia, negara sebesar Uni Eropa ya, Amerika Serikat itu juga tidak tahan terhadap krisis begitu. Ya, apalagi Indonesia yang tingkat kerentanan ekonominya sangat tinggi. Begitu, Bung Isa. Baik, Bung Ishak terakhir, sebenarnya apakah resep utang ala kapitalisme ini mengandung jebakan yang berbahaya juga? Dan juga apa bahayanya? Lalu bagaimana sebenarnya konsep Islam terkait dengan utang luar negeri, Bung Ishak? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, pengalaman Indonesia sendiri dan negara-negara berkembang ya yang mengalami jebakan utang ya, itu sebagian daripada pendapatan negara ya, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu justru malah tersedot untuk membiayai bunga utang ya. Jadi seperti kanker lah ya. Jadi utang ini menggerogoti APBN secara masif gitu ya, karena utang ini kan dia tidak produktif sebenarnya ya, bunga utang ya. Jadi kalau misalnya Indonesia itu membayar 1/5 dari pendapatannya itu, pengeluarannya itu digunakan untuk membayar bunga utang. Nah, bunga utang ini kan lari kepada investor ya, investor swasta ataupun asing ya, bank-bank ya, bank-bank besar di Indonesia itu yang mendapatkan keuntungan dari pembayaran bunga ini. Ya, siapa pemilik bank-bank ini? Ya, pemilik bank-bank ini adalah segelintir orang ya, pemilik saham yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri begitu. Jadi berbeda misalnya kalau misalnya pembayaran bunga utang itu sekitar 450 triliun ya. Itu kalau digunakan untuk membangun jembatan, membangun infrastruktur dasar rumah sakit ya, irigasi dan sebagainya ya, luar biasa besarnya begitu. Tapi karena kita menganut konsep pembiayaan melalui mekanisme utang, sehingga sebagian dana APBN ini tersedot membayar utang gitu. Mungkin ada yang mengatakan, wah, karena kita nggak apa-apa kita berutang, kita kan mendapatkan pinjaman untuk membiayai pembangunan ya. Tapi perlu diingat bahwa
yang kedua ya, yang kedua bahwa sesungguhnya kalau Indonesia itu kreatif sebenarnya banyak sumber-sumber pendapatan yang bisa menggantikan ya daripada pendapatan dari utang itu sendiri. Salah satunya adalah melalui mekanisme pembiayaan peningkatan pendapatan dari APBN dari sumber daya alam gitu. Kalau sumber daya alam ini dimaksimalkan pengelolaannya oleh negara, maka pendapatan yang bisa diraih akan sangat besar. Nah, dari sinilah kemudian kita mengusulkan ya tadi seperti ditanyakan bagaimana solusi Islam ya. Kalau solusi Islam itu jelas ya bahwa utang konsep kebijakan pembiayaan dengan menggunakan utang itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kenapa? Karena hampir semua ya, bahkan semua utang yang ditarik oleh pemerintah di dunia ini selalu berbasis riba. Ya, dan kita ketahui di dalam Islam riba ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas ya bahwa pemerintah Indonesia ya telah melakukan bentuk keharaman yang sangat besar karena menarik utang dengan menggunakan mekanisme riba. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahaya utang itu adalah bisa seperti yang disampaikan tadi ya, bisa mengakibatkan doror ya, bahaya bagi suatu negara ya, karena ketika suatu negara ini mengalami default ya, mengalami gagal bayar, maka negara-negara pemberi bantuan ya, negara-negara pemberi pinjaman ini akan memberikan berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah tersebut ya. Syarat-syarat ini ya selalu merugikan ya. Misalnya kalau di Yunani ketika terjadi krisis utang ya, maka dia dipaksa melakukan pemangkasan belanja pemerintah ya, subsidinya dicabut, kemudian BUMN itu diprivatisasi, gaji karyawan, gaji PNS itu dikurangi dan seterusnya. Nah, ini kan horor ya, dan ini juga sudah pernah dialami oleh Indonesia ya, bagaimana Indonesia harus melakukan karena utangnya sangat banyak tadi yang tadinya dianggap tidak berisiko ya, sekitar dari 24% tadi naik menjadi 100% lebih ya, 70% lebih ya. Nah, ini kemudian pemerintah harus melakukan restrukturisasi kredit dengan muncul aset-aset negara ya, termasuk dalam bentuk privatisasi. Dan juga utang-utang ini biasanya juga diselingi dengan aturan-aturan yang atau istilahnya konsesi-konsesi dari pemberi utang ya, misalnya mereka minta sektor pertambangan itu dikelola oleh mereka, sektor infrastruktur dikelola oleh mereka, sehingga kemandirian negara yang bergantung pada utang ini di samping tadi potensi mengalami risiko gagal bayar, mengalami krisis, juga berpotensi untuk dikuasai oleh negara-negara kreditur ya. Negara kreditur termasuk kalau dalam perspektif Islam adalah dia semakin terjebak ke dalam utang ribawi. Nah, sehingga bagaimana dalam Islam ya, sekira tadi kalau kita mengatakan kita menjadikan Islam sebagai solusi ya, kita harus meninggalkan konsep atau kebijakan yang berbasis utang ribawi ini. Lalu dari mana pembiayaannya? Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa memang dengan pengelolaan sumber daya alam ya sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau di dalam Islam itu kan jelas ya, Bung Fauzi ya, bahwa kekayaan alam yang depositnya besar ya, seperti migas ya, batu bara, nikel ya, itu kan harus dikelola oleh negara. Nah, dan pendapatan itu masuk ke APBN. Nah, kalau dalam konsep sistem ekonomi kapitalisme sekarang ini kan kita hanya mengandalkan royalti kan, mengandalkan royalti dan juga pajak pertambahan nilai ya, atau misalnya mungkin pajak penjualan dan sebagainya, atau pajak ekspor. Nah, dan nilainya sangat kecil dibandingkan kalau kekayaan alam itu kita kuasai atau dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN ya. Sebagai contoh misalnya ya Bung Fauzi ya, sekarang itu harga batu bara itu di pasar global itu sekitar $400 ya per ton ya. Nah, itu besar sekali ya. Tapi sebagian besar daripada produksi batu bara kita yang sekitar 600 juta ton itu dimiliki atau dikuasai oleh swasta. Ya, jadi pemerintah itu hanya mendapatkan pajak dan royaltinya pun sangat kecil. Gitu. Nah, kalau misalnya 600 juta ini diproduksi oleh BUMN ya, dengan biaya produksi sekitar ya misalnya 35 atau 40 triliun ya.
Nah, itu kan luar biasa pendapatannya. Jadi kalau misalnya 400 dikurangi 40 ya, $40 misalnya biaya produksinya kan bisa ada $360 ya per ton keuntungannya. Nah, ini kan kalau dikali berapa, 600 juta ton ya, kemudian dikali dengan 15.000 ya, itu bisa sekitar 3.200 triliun lebih ya. 3.200 triliun ini kan sudah lebih banyak dibandingkan belanja APBN kita yang sekarang ini 3.000 triliun begitu. Nah, ini satu contoh ya, satu komoditas saja. Belum lagi kita bicara nikel ya, belum bicara kita pertambangan migas ya, bauksit, ya, aluminium dan sebagainya. Ini kalau luar biasa besarnya ya, apalagi sumber-sumber yang renewable ya, seperti laut ya, hutan dan sebagainya, itu kan potensinya sangat besar kalau dikelola dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Hanya saja memang karena pemerintah ini sudah terjebak pada pemikiran kapitalisme sekuler, sehingga meninggalkan cara-cara yang diajarkan di dalam Islam dan mengakibatkan mereka semakin terpuruk ya dalam mengelola perekonomian mereka. Begitu mungkin Bang Fauzi ya. Baik, terima kasih Bung Ishak atas penjelasannya. Ya, pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Akhirnya, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya, saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.